Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Nah, bagaimana hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada suatu lingkaran dan bagaimana cara kita menyelesaikan soalnya. Nah, simaklah video tutorial berikut. Oke ya. Nah, langsung aja. Perhatikan untuk teorinya ya. Kita tahu bahwa sudut pusat itu kan digambarkan dengan ini ya. Sudutnya di pusat O gitu ya. Ada lingkaran pusat O, maka AOB dinamakan sudut pusat dan APB itu dinamakan sudut keliling. Nah, hubungannya itu sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi setelah matematis dirumuskan, sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut APB. Atau jika dibalik, sudut APB itu sama dengan setengah kali sudut AOB. Itu ya. Nah, perhatikan contohnya ini. Sudut APB itu kan sudut keliling ya, diketahui 62. Nah, maka kalau kita mencari sudut AOB, itu kan 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali sudut APB. Sama dengan 2 dikali 62, dan hasilnya adalah 124. Gitu ya. Mudah ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, gitu ya, ada sudut EPD itu kan keliling, sementara EOD itu kan pusat ya. Nah, kalau kita mencari sudut EPD itu kan setengahnya, setengah dari EOD. Jadi setengah kali 84 itu sama dengan berapa? 42. Gitu ya. Nah, hubungannya cuma itu aja ya, sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa contoh soal ya. Misalkan ada ini, ada lingkaran ya, ada sudut ini, AOC itu merupakan sudut pusat, BBC sudut keliling. Nah, kita akan mencari nilai X gitu ya. Oke, perhatikan. Di sini kita lihat bahwa sudut BOC itu kan berpelurus dengan AOC ya, maka dijumlahkan 180. Jadi kalau kita mencari BOC itu kan 180 derajat dikurangi sudut AOC. Jadi 180 derajat dikurangi 40 sama dengan 140 derajat. Nah, perhatikan di sini kan sudut BOC itu kan sudut pusat ya. Nah, itu kan menghadap busur yang sama gitu ya dengan sudut BPC. Berarti kalau kita mencari X itu sama saja kita mencari sudut BPC. Nah, berarti kalau sudut BPC merupakan sudut keliling ya, berarti kan setengah dari sudut BOC. Jadi setengah kali 140. Itu X-nya ya. Nah, jadi X-nya berapa? 70 derajat. Gitu ya. Mudah ya. Nah, sekarang coba ini. Tentukan Y, ini diketahui sudut ini ya. Sudut AOC itu kan merupakan sudut pusat, BPC merupakan sudut keliling. Nah, berarti kalau diketahui sudut BPC merupakan sudut keliling, berarti kita harus mencari sudut BOC dulu. Itu merupakan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Itu ya. Oke, ini kan sudut BOC ya, sudut pusat ya. Nah, itu kita cari dengan apa? Rumusnya apa tadi? 2 kali sudut BPC. Berarti 2 kali 65 derajat sama dengan berapa? 130. Nah, berarti sudut ini kan 130 derajat. Nah, kalau kita mencari nilai Y, itu ya, berarti kita mencari sudut AOC. Itu kan berpelurus dengan sudut BOC gitu ya. Nah, berarti kita gunakan sifat berpelurus bahwa sudut AOC itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BOC. Sama dengan berapa? Y sama dengan 180 dikurangi 130 derajat. Hasilnya adalah berapa? 50 ya. Maaf, ini hasilnya adalah 50 derajat. Oke. Saya ganti 5 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 50 derajat. Itu nilai Y. Gitu ya. Paham ya? Sampai sini ya. Oke, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Ini ada suatu lingkaran, diketahui sudut ABC, itu kan merupakan sudut keliling ya. Sementara sudut AOC itu kan sudut pusat. Kita akan mencari sudut BAC, berarti BAC ini ya. Nah, kita akan cari ini ya. Nah, perhatikan gimana caranya. Ini kan sudut pusat ya, AOC kan sudut pusat. Oke, maaf ini BOC ya, maaf ini AOC. Oke, AOC. Ganti dulu ya, ini sudut AOC. Oke, ini sudut AOC. Itu 2 kali sudut ABC. Berarti kalau kita hitung, itu sama dengan berapa? Kalau kita hitung 2 kali 60, berarti 120 derajat. Itu AOC, gitu ya. Nah, berarti kalau ada segitiga ini, ACO, itu kan segitiga sama kaki ya. Nah, berarti sudut AOC
sudut OAC sama dengan sudut OCA. Gitu ya. Nah, berarti kita gunakan cari apa? 180 dikurangi 120 dulu, gitu ya. Baru dibagi 2. Gitu ya. Sama dengan 60 kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah berapa? 30. Nah, jadi sudut di sini itu besarnya 30 derajat. Oke ya. Nah, kalau kita mencari sudut BAC, gitu ya, itu sama dengan sudut BAO ditambah sudut OAC, gitu ya. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja 55 derajat ditambah 30 derajat, yaitu 85 derajat. Nah, jadi besar sudut BAC itu 85 derajat. Gitu ya. Oke, mudah ya. Oke, sekarang soal yang nomor 4 ya, soal terakhir. Nah, soalnya modelnya ini. Kita akan mencari nilai Z-nya ini ya. Oke, mencari nilai Z. Perhatikan langkah pertama kita cari dulu sudut pusatnya dulu ya. BOD itu kan 2 kali sudut BAD ya. Nah, berarti besarnya itu 2 kali 66. Hasilnya adalah 132 derajat. Nah, di sini berarti 132 derajat. Nah, perhatikan di sini ada sudut refleks ya. Nah, sudut refleks ini. Kalau sudut BOD biasa itu yang kecil itu 132 derajat, berarti sudut refleksnya itu bisa kita cari dengan 360 derajat dikurangi 132 derajat, gitu ya. Atau nilainya 228 derajat, itu sudut refleksnya. Nah, karena Z itu menghadap busur yang sama, maka Z itu merupakan sudut keliling dari sudut pusat ini, sudut refleks BOD, gitu ya. Oke, ini BCD, gitu ya. Oke, ini sudut BCD, maaf. Berarti kita akan mencari nilai Z-nya, oke ya. Kita akan mencari nilai Z. Oke, itu kan setengah kali sudut BCD, gitu ya. Maaf, ini sudut BCD ya. Oke, sudut BCD itu sama dengan setengah kali besar sudut BOD yang refleks, gitu ya. Nah, berarti kalau kita hitung, itu hasilnya adalah Z itu sama dengan setengah kali 228 derajat, atau 114 derajat. Oke. Nah, jadi nilai Z-nya itu adalah 114 derajat. Gitu ya. Oke, sudah paham ya untuk sudut pusat dan sudut keliling? Ya, demikianlah tutorial tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.